Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh ini sesuatu yang membuat saudara pastinya juga ikut bergembira karena saudara dan saya dibawa Tuhan di tahun 2022 sampai memasuki di bulan yang ke-11. Saudara, ini tentu sesuatu keajaiban kalau saudara menyadari betul bahwa pimpinan Tuhan itu selalu ada, senantiasa ada tiap hari. Dan pastinya keajaiban akan terus berjalan sebagaimana Anda dan saudara bersama-sama melibatkan Tuhan di dalam keseharian itu. Mari pagi ini bersama-sama dengan orang percaya lainnya mengawali ibadah, mengawali minggu, dan mengakhirinya kita menyerahkan kepada Tuhan. Hari ini, pagi ini, kita juga akan menyerahkan kepada Tuhan mengakhiri minggu. Saudara, ada satu cerita yang menarik, berita tentang kabar sukacita tentang Injil yang pastinya saudara dan saya ketahui dan pahami bersama ketika saudara kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah satu sukacita yang besar saudara dan saya, dan bahkan melihat ada banyak kekurangan yang saudara dan saya alami di dalam kehidupan yang dahulu. Manusia lama kita menganggap semua itu brengsek. Semua itu tidak kemudian memiliki dampak yang jelas dalam hidup. Tetapi setelah ada Tuhan, setelah saya kenal dengan Tuhan, semuanya itu menjadi lebih berwarna. Semuanya itu lebih kemudian kami lihat dan saya lihat sebagai sesuatu yang meaningful, bukan meaningless lagi. Nah saudara, ada satu anak Tuhan yang saya yakini bahwa dia mengenal juru selamat itu lewat bacaan Injil yang dia pernah baca, yang pernah dia kemudian dalami, teliti, karena dia bukan orang yang bodoh saudara. Dia senantiasa mau, tetapi hal-hal yang membuat dia kemudian terhalangi pertumbuhan kerohaniannya adalah karena dia melihat banyak sekali orang-orang percaya seperti saya dan Anda yang kemudian di dalam kehidupan kesehariannya itu tidak mencerminkan Tuhan. Ya, dia kalau saudara kenal seorang founding father di negara India bernama Gandhi, saudara. Saudara, Gandhi ketika mengenal Tuhan Yesus itu dari pemberitaan para misionari yang ada di sana di India. Tetapi faktanya yang menarik adalah Gandhi bukan hanya meresponi dengan tepat, dengan baik. Dia kepingin bertumbuh, dia kemudian kepingin juga ada di dalam kegerakan hatinya ketika mendengar Injil itu dia datang kepada gereja di mana gereja terdekat dia jumpai di sana. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia memasuki gereja itu ada banyak orang-orang di sana berkata bahwa hei, kamu adalah orang yang berbeda dengan kami. Kamu kulit yang berbeda dengan kami, tempatmu bukan di sini, tempatmu di luar sana. Lalu ada sebagian yang berkata, hei kamu adalah kafir, kamu berbeda dengan kami, maka sesungguhnya tempatmu bukan ada di sini, tetapi tempatmu ada di luar sana. Saudara, saya sungguh sedih ya mendengar cerita tentang Gandhi ini saudara. Yang kita tahu bersama bahwa Gandhi memberikan satu sumbangsi yang besar bagi kemerdekaan negaranya di India. Bukan hanya kemerdekaan bagi negaranya, tetapi juga negaranya itu bahkan memiliki filosofi yang luar biasa dari Gandhi ini, yaitu ahimsa. Tidak ada kekerasan, no violence. Ini sesuatu yang harusnya itu terbit dari hati yang penuh dengan anugerah itu, tetapi ini terbit dari sosok seorang Gandhi yang akhirnya ketika dia mau menjadi Kristen itu ditolak sendiri oleh orang-orang. Saudara, ini fakta yang tidak terbantahkan, bahkan di dalam buku-bukunya dia ungkapkan dengan jelas dan kita bisa simak bagaimana dia kemudian tidak menjadi orang Kristen. Satu kali ketika ditanya salah seorang penginjil, si Gandhi ini kemudian mengatakan demikian, saudara. Saya ingin mengikuti ibadah di sini, tetapi penatua gereja membentak, tidak ada
di sini tempat untuk orang kafir. Lalu sang misionari bernama Stanley Jones itu kaget begitu ya ketika mendengar cerita ini. Lalu kemudian Gandhi masih saja berucap kepada sang misionari ini, Pak Jones, saya tidak menolak semua ajaran yang diajarkan Kristus di dalam Alkitab. Kalau seandainya seluruh orang Kristen itu kemudian mengaplikasikan pengajaran Kristus dari Alkitab, saya yakin India itu tidak akan pernah kemudian menolak kekristenan. Bahkan si Gandhi itu berkata bahwa seluruh India pasti akan menjadi Kristen saat itu juga. Saudara, kita belajar banyak sih dari kegagalan kita sebagai orang Kristen di dalam mengaplikasikan hidup kita. Apakah kita menjadi pelaku firman yang baik atau tidak? Dan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan juga cerita Gandhi kepada saudara dan saya tentang bagaimana pentingnya bukan hanya mendengar perkataan tetapi juga melakukan firman itu. Saya akan bacakan dari Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi seorang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turun hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, sebelum kita lebih jauh untuk memperbincangkan bagian firman Tuhan ini, saya undang untuk setiap kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan karena hal-hal yang baik itu Tuhan perkenan untuk kami terus jalani di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan sudah bawa di bulan ke-11 di tahun 2022. Tidak terasa hampir 1 tahun final kami akan lewati. Tentunya ada Tuhan di sana. Dan berkat tersendiri bagaimana tiap-tiap weekend, tiap-tiap akhir minggu kami mau datang kepada Tuhan. Menyerahkan juga semua yang sudah kami lakukan. Biarlah itu menjadi berkat tersendiri bukan hanya bagi kami secara pribadi tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan pagi ini ya Tuhan kami juga mohon ampun bila mana di dalam segala banyak keterbatasan kami tidak mengerjakan bagian-bagian yang should be itu, yang seharusnya itu. Kami tidak menjadi orang yang menjadi pelaku firman. Kami tidak menjadi orang yang mengerjakan firman itu dengan aktif siang dan malam. Kami bahkan tebang pilih di dalam banyak hal sehingga ketika kami mengerjakan firman itu sesuai dengan kehendak kami, bukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami di mana bukan hanya ketika kami mengerjakan firman kami itu tidak memenuhi standar-Mu ya Tuhan, tetapi juga di dalam keseharian kami, keteladanan kami, kehidupan kami yang disorot oleh banyak orang, seringkali juga didapati tidak sempurna. Kami bukan hanya senantiasa berjuang untuk hidup kudus, tetapi kami juga jatuh bangun di dalam banyak dosa. Ampuni kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk pagi ini, biarlah Engkau berbicara bagi kami,
Biarlah Engkau yang berkata kepada kami, dan biarlah kami boleh mampu melihat ada banyak kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mengingat untuk rekan-rekan kami yang mengikuti ibadah ini secara online, Tuhan yang boleh lawat mereka satu persatu, dan Tuhan yang boleh nyatakan kasih-Mu kepada mereka juga. Ini seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hal yang pertama ketika kita mempelajari tentang kejadian Gandhi, saudara dan saya akan mampu melihat bahwa ada banyak problem ketika kita dituntut mengerjakan firman. Firman Tuhan di dalam Matius 7:24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana. Lalu antitesa dari itu semua, tetapi orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh. Saudara, di dalam kehidupan bergereja, berjemaat sebagaimana kita, saudara dan saya alami, saudara akan menjumpai juga ada orang-orang bijaksana dan ada orang-orang yang bodoh. Jadi tidak selama-lamanya orang yang berada di gereja ini atau berjemaat bersama ini adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi sesungguhnya akan ada banyak problem yang saudara akan kemudian dapati bahwa setiap kami bisa menjadi golongan orang yang bodoh itu. Atau kami bisa menjadi orang yang bijaksana itu. Saudara, manfaat yang pertama dan yang paling utama ketika saudara dan saya itu kemudian mengerjakan firman di dalam kehidupan, itu adalah saudara akan semakin dikuatkan di dalam segala persoalan-persoalan hidup. Iman saudara, spiritualitas saudara itu akan matang. Artinya kalau kita terus kemudian diasah, dikehendaki untuk terampil mengerjakan bagian-bagian firman Tuhan di dalam kehidupan sehari, saudara akan menjadi orang yang terampil, saudara akan menjadi orang yang bukan hanya otomatis ya, tetapi dengan kesadaran mengerjakan bagian-bagian itu walaupun itu sulit. Sehingga dengan jelas dikatakan begitu, kamu seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu lalu turunlah hujan. Saudara perhatikan, ada perumpamaan, datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Ini adalah berbagai macam pencobaan yang datangnya tepat di satu hari waktu itu, saudara. Jadi bukan hujan lalu kemudian berhenti, lalu kemudian banjir, bukan. Hujan itu kemudian diikuti dengan air bah datang, lalu kemudian dengan angin. Artinya di dalam satu fase itu, saudara, ada satu kesulitan yang tidak bisa terbantahkan di dalam kehidupan orang percaya. Kita nggak bisa hindari, kita nggak bisa lari. Hanya satu yang bisa kita lakukan, hadapi. Nah, ketika kita orang percaya di hadapan segala persoalan-persoalan itu, saudara, kalau kita ini golongan orang yang bijak, yang sudah terampil terus mengerjakan firman itu siang dan malam, saudara, maka sesungguhnya dikatakan rumah saudara itu tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu. Artinya yang namanya bencana, yang namanya mara bahaya, yang namanya ancaman, itu kan ngomong tentang dedikasinya adalah hujan, banjir, angin. Ini tiga di dalam satu masa itu tidak akan kemudian bisa mengelakkan orang itu akan mengalami kerugian yang amat sangat. Orang itu pastinya akan jatuh. Orang itu pastinya akan kemudian mengalami kejatuhan yang tidak bisa dielakkan begitu, saudara. Tetapi di sini dikatakan syukurnya adalah karena dia sudah terampil itu, maka dia seperti rumah yang tidak akan pernah bisa dirobohkan gara-gara hujan, badai, dan banjir. Karena rumahnya kokoh, didirikan di dasar yang kokoh itu. Jadi persoalan
apapun juga di dalam kehidupan kita mungkin saja diizinkan oleh Tuhan itu bertubi-tubi, saudara. Tetapi orang yang mengaplikasikan firman dan terampil di sana, orang itu juga akan memiliki kekokohan di dalam hidup. Lihat genggaman tangan saya ini, saudara. Ya, genggaman tangan saya ini, saudara tahu begitu apa ya maksudnya, kalau berada posisi ini pasti tegak ya. Tapi kemudian ketika digerakkan pada satu rintangan itu juga tidak mudah saja kalau saya memiliki tidak cukup keterampilan untuk kemudian menahannya, saudara. Misalnya ada panco, karena saya sudah terlatih, saudara perhatikan nih, sudah panco, kemudian karena saya sudah terlatih, otot saya sudah oke semuanya, karena saya sudah terampil, latihan sudah oke, saudara, saya tidak akan gampang kemudian dikalahkan atau ditumbangkan. Atau kalau bisa saya bahkan justru menumbangkan dan melawan tangan-tangan yang melawan saya. Ibarat tadi latihan panco, saudara. Latihan panco itu bukan hanya persoalan saya kuat mengangkat beban barbel, tetapi juga saya harus mengkoordinasikan dengan otot di seluruh lengan saya dan koordinasi dengan baik dengan anggota badan yang lain. Sehingga kunci dari seseorang menang panco itu bukan hanya karena banyaknya latihan juga, tetapi bagaimana dia dengan tepat kemudian mempergunakan sumber daya yang ada sehingga latihan yang maksimal itu bisa dilakukan dengan maksimal. Nah, yang kedua, saudara, manfaat yang kedua itu adalah di sini dikatakan di Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi keunggulan atau manfaat yang kedua daripada kita mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kita, selain kita menjadi kokoh, yang kedua itu adalah saudara dan saya hidup tidak menipu orang. Artinya hidup saudara akan beres. Latihan kehidupan saudara kalau bicara tentang kejujuran, keterbukaan, saudara sudah nggak kaget lagi kalau kemudian dipertentangkan kepada itu. Keteladanan hidup saudara juga akan beres, saudara. Jadi artinya hal yang kedua yang akan didapati adalah saudara tidak perlu berjuang terlalu banyak untuk mempertahankan keteladanan hidup karena udah terampil di situ, saudara. Jadi orang-orang yang, kalau kita kembali ke olahraga panco, orang-orang yang bisa panco dengan kelas-kelas tertentu, saudara, itu bukan hanya bicara tentang kelas tertentu karena bobotnya sudah mencapai sekian, bukan saja. Tetapi juga dikatakan dari bobot itu kemudian akan ada berkembang massa otot seberapa, lalu kemudian kekuatan keterampilannya menjadi seberapa, dan kemudian dikombinasi semuanya dan dia akan bisa menjadi salah satu dari pemenang panco itu. Sehingga bicara tentang artinya keteladanan dengan orang yang main panco tadi. Artinya begini, saudara. Ketika dia sedang memperjuangkan untuk terus hidup kuat dengan latihan-latihan tadi, itu tergambar jelas dari tangannya. Saudara, tangan itu akan menjadi tangan yang bukan lembut dan halus, tetapi tangan yang kemudian mungkin ada kapalannya juga di sana, ada bagian-bagian keras di ruas-ruas jarinya ini. Tangan saya lumayan, saudara, lumayan bukan lembut, lumayan ada kapalannya, saudara, ya. Ya, meskipun saya tidak selalu angkat berat. Tapi orang-orang yang menjadi pemenang panco biasanya tangannya bukan tangan yang
yang ya lembut, yang nggak pernah latihan, tetapi keteladanan itu jelas. Lihat aja tangannya, udah nggak perlu dijelasin, tangannya memang kayak begitu, gitu, saudara. Lalu kemudian struktur dari ototnya, masanya dan lain sebagainya itu juga terlihat dengan jelas. Jadi keteladanan itu apa yang nampak dilihat, meskipun kita tahu Tuhan itu selalu melihat dari yang tidak kelihatan. Tetapi keteladanan itu tidak sedang berbicara tentang hal-hal yang kelihatan, terus kemudian itu menjadi hal-hal yang munafik. Bukan juga. Tetapi hal-hal yang kelihatan ini terbit karena ada latihan-latihan yang berasal dari dalam tadi, yang menghasilkan tangan yang keras, dan kemudian otot yang kuat. Artinya ada perubahan di dalam dirinya yang kemudian akan terpancar keluar, dan kemudian orang-orang itu akan dilihat, oh ini orang-orang yang ternyata di dalam kehidupannya betul-betul dia latihan. Bukan hanya sekedar jaim, dilihat kamera baru kemudian latihan. Enggak, ternyata dia latihan terus. Keteladanan itu akan menjadi hal-hal yang mengikuti tanpa harus diperjuangkan dengan keras, karena latihannya itu udah bagian dari kehidupannya, kesehariannya. Jadi kalau dia mengalami banyak problem, imannya tidak goncang, tetapi sesungguhnya imannya semakin kokoh, dan bukan hanya itu saja, itu terlihat dari kehidupannya yang hanya bisa dilihat dari luar. Saudara, orang yang munafik yang kelihatan baik saja di luar dengan orang yang memang latihan terus-menerus di dalam spiritual dan rohaninya, lalu melahirkan kehidupan-kehidupan yang nyata, yang real, yang oleh orang Kristen disebut buah-buah roh itu berbeda. Sangat berbeda. Yang terakhir, saudara, bicara yang namanya hal yang ketiga. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu adalah saudara dan saya akan membuat orang lain memuliakan Tuhan. Dampak yang pertama tadi jelas, saudara itu makin dikuatkan karena saudara itu bertekad untuk menjadi pelaku firman, itu saudara akan makin dikokohkan, dikuatkan. Lalu kemudian keteladanan hidup saudara juga tidak perlu kemudian saudara perjuangkan dengan amat keras, karena keteladanan hidup itu akan mengikuti perjuangan-perjuangan yang saudara sudah lakukan tadi. Dan yang ketiga itu adalah ketika kemudian melihat itu semua, maka orang lain akan memuliakan Tuhan. Saudara, di dalam Matius 5, saya akan bacakan Matius 5 ayatnya yang ke-16, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kalau orang lain melihat kehidupan saudara yang terus keren dengan tidak berkeputusan ya, untuk terus mengaplikasikan firman itu, maka motif yang membuat saudara untuk melakukan firman itu akan gampang dilihat oleh orang. Karena ini menyangkut tentang konsistensi setelahnya, saudara. Ya, setelah tadi bahwa keteladanan itu akan mengikuti, lalu masalah yang paling terakhir itu adalah masalah konsistensi. Apakah orang-orang yang terampil, yang terus kemudian melakukan firman itu akan selama-lamanya akan menjadi pelaku firman? Nah, ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab di dalam seumur hidup saudara dan saya. Yang saya sendiri juga nggak bisa jawab kalau ditanya, apakah Pak Antoni konsisten nanti mengerjakan firman? Saya nggak tahu, tapi saya akan do the best. Saya nggak tahu, tetapi saya nggak menguasai hari esok saya, hanya Tuhan yang menguasai hari esok saya. Tetapi saya akan melakukan yang baik dan yang terbaik.
Dan rasa-rasanya itu yang harusnya menjadi komitmen bersama saudara dan saya. Demikianlah hendaknya, kata hendaknya itu menjadi satu pernyataan yang penting, pernyataan yang membuat saudara dan saya harus mengakui bahwa kita masih manusia. Kita bukan Allah, makanya tidak demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Kata hendaknya itu menyangkut yang namanya jatuh bangun tadi, saudara. Kata hendaknya itu menyangkut tentang konsistensi itu tadi, saudara. Apakah saudara dan saya itu kedapatan konsisten terus menjadi terang, konsisten terus menjadi orang-orang yang melakukan dan mengerjakan firman? Ya, doa saya sih saudara, saya konsisten. Dan saya juga meyakini Bapak Ibu Saudara yang melihat dan merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini juga rasanya meyakini hal yang sama, doa yang sama, saya harus konsisten. Saya nggak akan berpanjang lebar, ada 3 hal manfaat ini saja yang saya akan bagikan kepada saudara. Satu pujian yang menceritakan hal yang sama, pergumulan tentang kita menjadi pelaku firman. Pujian ini menceritakan tentang bagaimana saudara dan saya kemudian menghendaki bahwa firman itu betul-betul hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini, saudara. Dengan sayapmu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, ini pujian yang indah dan saya kepingin saudara bersama-sama dengan saya sekali lagi datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengingat untuk kebenaran firman yang kita renungkan tiap-tiap saat, tiap-tiap minggu. Apakah kebenaran firman itu betul-betul kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa untuk kerohanian kita, pribadi demi pribadi. Dan kita berdoa juga membawa kerohanian bagi jemaat semua yang ada di Sion. Supaya mereka ketika mendengar firman, membaca firman, merenungkan firman, kita semua betul-betul memiliki hati yang mau menjadi pelaku firman yang baik.
Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Berdoa untuk diri kita sendiri dan berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Ada banyak hal-hal yang mungkin berkecamuk di dalam hati kami. Karena seringkali dalam kehidupan kami tidak sama seperti yang kami ingini, yang kami bicarakan. Karena terlalu ideal bagi kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang terus menerus. Karena kami acap kali jatuh bangun di sana. Ampuni kami ya Tuhan, tetapi kerinduan yang sama ini bukanlah kerinduan yang terlalu tinggi. Karena sesungguhnya ada melibatkan Engkau sebagai Tuhan yang sanggup menolong kami. Ada Roh-Mu yang kemudian juga menolong kami, memimpin kami untuk kami terus hidup lebih baik dan lebih baik. Ada Roh-Mu yang sama itu yang kemudian menerjemahkan banyak kebenaran firman yang kami renungkan, yang kami baca, untuk kami boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat teman-teman kami, rekan-rekan kami yang lain. Mereka yang sama-sama seperti kami, yang sebetulnya memiliki kerinduan yang sama menjadi pelaku firman di tiap-tiap harinya. Tetapi kami bersama-sama juga jatuh bangun di sana. Kami bukan menjadi orang yang sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan, juga bagi mereka, teman-teman kami, rekan-rekan kami, untuk boleh kami bersama-sama bertumbuh di dalam firman dan kebenaran. Beberapa waktu yang lalu kami sudah kemudian memperingati di bulan Oktober sebagai bulan reformasi. Biarlah kegerakan reformasi kami siap untuk ditransformasi oleh firman itu juga terus kami perdengarkan dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tanggal 3 kemarin kita juga membawa satu kerinduan yang sama, beban yang sama untuk memperhatikan orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit sebagai bagian dari aplikasi firman pastinya. Saudara, ada tim yang pergi ke Jembrana dan kemudian di sana kemudian menyediakan apa yang diperlukan di salah satu daerah terdampak di sana. Mereka kemudian membawa peralatan-peralatan dapur yang memang dibutuhkan di sana untuk boleh dapat mengolah makanan, mengolah bantuan yang ada, sehingga mereka tidak lagi hidup di tenda-tenda pengungsian, tetapi mereka boleh kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, ini kan sesuatu hal yang baik. Mari kita berdoa untuk bantuan yang sudah disalurkan, dan kita berdoa juga supaya ada bantuan di gelombang yang kedua nanti yang lebih maksimal boleh membantu mereka. Karena ada 2 gelombang yang nantinya kita akan berikan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami juga berdoa, kami mengingat ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang ada di Jembrana ya Tuhan. Sebagai bentuk aplikasi kami mengerjakan firman yang hidup itu, kami juga peduli kepada banyak orang. Kami peduli karena Engkau peduli kepada kami, maka kami diberi hati juga peduli kepada mereka. Mereka beberapa waktu yang lalu kena musibah banjir bandang Tuhan. Tanah tempat tinggal di mana mereka kemudian tinggal itu kemudian rontok, rumah roboh, mereka sebagian besar di antara mereka kehilangan harta benda. Tuhan, ini tentunya membuat kesulitan mereka. Tapi biarlah apa yang sedang kami usahakan ini paling tidak ikut meringankan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan peralatan-peralatan dapur untuk mengolah makanan sehingga mereka tidak lagi tinggal di tenda-tenda pengungsian, tetapi mereka kembali ke tempat masing-masing karena ada peralatan-peralatan yang bisa dipergunakan untuk mengolah makanan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi jemaat ini. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi jemaat yang ada di GKA Gloria sana juga yang ikut berbagian bersama ya Tuhan. Terima kasih juga untuk tim dari Denpasar dan Singaraja yang juga boleh kemudian menyalurkan bantuan ini. Terima kasih juga untuk jemaat-jemaat yang berkontribut di sana, mensupport bersama. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk gelombang kedua yang nantinya juga akan dilakukan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita berdoa yang ketiga itu terkait dengan pelaksanaan G20 yang ada di Bali. Dengan adanya presidensi G20 ini diharapkan akan ada kesepakatan-kesepakatan yang baik terkait dengan kontribut Indonesia bagi seluruh dunia. Apalagi dengan perbaikan-perbaikan ekonomi karena resesi yang dikhawatirkan terjadi di tahun 2023. Mari kita berdoa untuk G20 boleh berlangsung dengan baik. Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia sebagai ketua G20 juga dapat membawa isu ini dan boleh kemudian menghasilkan kesepakatan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk G20 yang nantinya akan dilaksanakan di bulan November ini juga. Berkati untuk presidensi 20 ini, G20 ini, sehingga Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia sebagai ketua dari G20 juga nantinya boleh membawa isu-isu penting akibat permasalahan global yang terjadi, termasuk kekhawatiran adanya resesi di tahun 2023. Tuhan tolong sertai. Kami menyerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, doa pagi ini selesai. Mari silahkan saudara bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati saudara.